안녕하십니까. 오늘은 성경 Shalom 말씀 semuanya, hari ini kita baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. 31장 31절부터 Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kalau kita baca kitab, di sana perempuan tangkap dalam perzinahan di Yohanes pasal 8. Dia tertangkap dalam basah. Memang dia tidak sama sekali berpikir dia tak sempat tapakan. Kalau begitu, ia tidak akan berbuat begitu. Tetapi dia tertangkap. Jadi sekarang dia tidak punya jalan apa-apa, ditempatkan sesuai dengan keinginan dari penangkap dan dipukul. Apa saja terjadi kepadanya harus ditarik olehnya. Dan lalu ada yang bersaksi, aku sudah melihat ini perempuan ini berbuat perzinahan dan melempari batu satu demi yang lain, dan batu-batu ini dilempari kepadanya. Akhirnya dia dipukul mati dan menjadi kuburan di situ saja. Jadi pada saat-saat itu tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dia dan membantunya. Tetapi perempuan ini menerima anugerah terbesar dari Tuhan. Dan satu orang sarankan bahwa marilah kita membawa perempuan ini kepada Yesus. Kata Yesus, dia mengasihi kepada orang berdosa. Apa kata dia? Apakah dia izin melempari batu atau tidak? Kalau izin melempari, kata dia mengasihi orang berdosa, itu tidak masuk akal. Dan kalau selamatkan dia, itu akan mengabaikan hukum Taurat Musa. Jadi ini dia akan terasa susah kan? Jadi dengan ini mereka membawa perempuan ini kepada Yesus. Ahli Taurat berkata, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Yang heran adalah Tuhan Yesus menulis sesuatu di tanah dengan jarinya. Banyak ahli Alkitab berkata, apa yang Tuhan Yesus menulis? Dan ini apa? Ini artinya apa? Dan tidak ada orang yang tahu apa yang Tuhan Yesus menulis di atas tanahnya. Yang heran adalah dalam Alkitab dalam bahasa Korea ini sekitar 1800 halaman. Saya terus membaca semuanya, saya menemukan hal-hal yang heran. Mungkin itu tidak bisa dimengerti pada saat saya membaca, kita membaca 1-2 kali, mungkin 10-20 kali pun masih belum cukup. Tapi selama kita terus membaca kitab, kadang Alkitab memberi jawab kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus menulis di atas tanah dengan jarinya dan menulis apa di sana? Satu ketika saya membaca Yeremia 31, ini bisa menjadi jawab daripadanya. Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah
kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjian ini adalah perjanjian baru kan? 애굽 땅에서 Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar tanah Mesir. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. 33. 내가 이스라엘 중에 세운 언약을 이러하니 Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Di sini ada dua hal. 예레미야 31장 31절 Ayat 31 katanya, sesungguhnya akan datang waktunya akan mendirikan perjanjian baru. 언약은 Perjanjian baru ini 내가 그들의 열조의 손을 잡고 bukan yang sama 내던 날을 생각하지 아니하리라. dengan yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. 지구에는 굉장히 Sudah berbeda daripada saat orang-orang Israel keluar dari Mesir kan? Di saat ini di bumi ada banyak denominasi gereja, Presbyterian dan Baptis, Pentakosta yang lain-lain juga banyak sekali. 각기 조금씩 Dan setiap orang mereka membaca Alkitab, mereka ada mempunyai pendapat yang saling berbeda jadi mengadakan ini. Kalau kita membaca 10-20 kali membaca Alkitab ini susah bisa dimengerti semuanya. Tetapi banyak orang 가장 이제 중요한 게 뭐냐? yang paling penting adalah 찬송가의 뒤에 보면은 kalau kita 주기도문하고 사도신경 그리고 한 주에 melihat 계명이 나옵니다. di awal di depan kitab suci biasanya ada 10 hukum 기록해 sama doa Bapa kami kan. Kenapa ini tertulis di situ? 놓게 하라 그랬죠. Siapa yang suruh dia? 자, 제일 중요한 게 뭐냐? Dan yang penting adalah 우리는 십계명을 지키면 복을 받는다고. ya kita berpikir apa? Kalau kita menjaga hukum Taurat akan diberkati. Ya, memang itu benar. 하나님이 십계명을 주시기 전에 Tapi sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat, dia berkata, 지켜하면 kalau kalian menjaga semua perintahku, kamu akan menjadi 출애굽기 19장에 있어 negeriku, kamu akan menjadi berkat. Dan 약속을 했어. mereka semua berkata apa? Kami akan melakukannya. 약속을 했다고. Jadi saling mereka berjanji dengan Tuhan. Jadi ini bisa dipanggil, disebutkan perjanjian. 이 모든 명령 다 지켜면 들어와도 복을 받고 나와도 복을 받고. Jadi lalu 그릇이 복을 ulangan 8 문화 요한은 계기 28 ini berkata, kalau mereka menjaga hukum Taurat dan perjanjian, mereka pasti akan menerima berkat seterusnya. 뭐 Melainkan, kalau mereka tidak bisa menjaga hukum Taurat, apa? Baik dalam atau keluar, semuanya akan terkutuk. Anak-anak terkutuk, ternak terkutuk, dan bakulnya, apa saja yang ada di sana terkutuk. 십계명을 지키면 복을 받고 못 지키면 저주라고. Kalau kita berkata ini, kalau mereka menjaga hukum Taurat dapat berkat. Tetapi banyak pendeta dulu datang ke tempat saya dan mengajar Alkitab. Kita harus menjaga hukum Taurat diberkati. Tetapi jika kita melakukannya, kalau tidak akan terima kutuk. Jadi saudara, tidak ada orang yang ada di bumi ini dapat melakukan hukum Taurat semuanya dan diberkati. Tidak ada kan? Ada 1, 2? Ya, tidak ada kan? Tidak sama sekali ada orang yang melakukan semua hukum Taurat untuk diberkati. Tetapi orang-orang yang masih kurang tahu tentangnya ini, jadi sampai sekarang ada banyak yang masih berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Kalau kita coba tahu tentang hukum Taurat melebihnya, kita tidak akan berusaha itu. Tetapi Alkitab ini terlalu luas. Jadi kalau kita membaca sebagian dan mereka berkata pendapat mereka adalah banyak dan besar dan benar. Jadi kita harus kumpul semua segalanya untuk memahami dengan baik-baik. Di Roma 3 ayat 10 ini berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak.
Roma 3 ayat 10 berkata begitu. 의인은 없나니 Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 무슨 의인이라고 Tetapi pendeta Oxford ini berkata apa? Dia adalah orang benar. Oh, ini susah salah. Ada yang berkata begitu. Kalau kita melihat satu sisi saja, 하나도 없으며 ya kita boleh berkata begitu. Memang kita sudah berkata tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi kalau kita mencari kata orang benar di dalam komputer dan cari kata-katanya ada banyak itu. Di Kejadian, Nuh adalah seorang benar. Nah, Roma 1, orang benar hidup oleh iman. Yakobus 5, dan permintaan orang benar, ada berkuasa, ada banyak kata-kata berada di dalam kitab tentang orang benar. Tetapi kalau mereka hanya membaca apa? Tidak ada seorang pun benar, kan? Dan mereka suka bilang begitu. Tetapi sudah ada kata Tuhan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tetapi melainkan itu, orang benar hidup oleh iman. Nuh adalah orang yang benar, dan Mazmur di sana juga ada banyak kata orang benar. Kita bisa menghitung semuanya. Tetapi dalam satu sisi ini, kalau mereka membaca, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau mereka hanya tahu ini, mereka sering berkata, tidak ada orang yang benar. Tetapi sudah ada banyak sekali di dalam kitab suci. Ini kata Tuhan, kan? Dan selebihnya, kalau kita melihat melebihinya, untuk kita mengetahui apakah ada orang benar atau tidak. Satu, ada firman Tuhan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan kedua, ada orang benar. Dengan dua ini pun masih belum cukup. Kita harus tahu melebihinya. Dan di dalam kita ada cara bagaimana orang berdosa menjadi orang benar. Kalau kita belajar tiga hal ini, kita memahami tentang tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, memang semua orang adalah orang berdosa, tidak benar. Tetapi ada cara bagaimana dia menjadi orang benar. Jadi mereka dibenarkan. Jadi akhirnya mereka menjadi orang benar. Jadi semua segalanya dapat dipahami. Tetapi banyak orang saat ini, mereka hanya membaca satu sisi dari kitab. Nah, walaupun mereka membaca seluruh Alkitab, dan mereka membaca sampai puluhan kali, 100 kali, tetapi masih belum bisa berkata apa. Kita sudah tahu semua segala tentang Tuhan. Jadi, kalau ada yang menganggap seseorang atau aliran yang lain adalah sesat, artinya apa? Dia menghargai pengetahuan dirinya sendiri saja. Kalau kita memahami tentang Alkitab melebihinya, ada yang dibenarkan, bisa melakukan hukum Taurat atau tidak. Pada saat Tuhan memberikan kedua loh hukum kepada Musa di Gunung Sinai, Musa dipanggil di atas puncak Gunung Sinai, dan Tuhan memberikan dua loh batu hukum kepada Musa. Ditulis dengan jarinya. Lalu Tuhan mencegah dia turun ke kaki gunung dan kasih lihat tabernakel di atas kayu salib selama 40 hari. Ini adalah pembasuhan, ini adalah mezbah, ini adalah meja roti, ini adalah kandil, ini mezbah ukupan, yang ini adalah tabut perjanjian. Tuhan kasih lihat kepada Musa dengan baik-baik. Akhirnya Tuhan suruh kepada Musa bahwa membuat kemah suci sesuai dengan saya kasih lihat kepadamu. Jadi imamat 4, Tuhan kasih tahu bagaimana cara mereka mempersembahkan korban
karena dosa. Pada saat mereka berbuat dosa, bagaimana dapat diampuninya? 이렇게 한번 물어보고 싶습니다. Saya ingin bertanya kepada saudara, 하나님이 모세에게 시내 산에서 십계명 2개 돌판만 주신 것이 아니라 Tuhan tidak hanya memberikan 10 hukum kepada Musa di Gunung Sinai, tetapi Tuhan sudah kasih lihat tabernakel di atas kerajaan surga selama 40 hari dan suruh dia membuat sesuai dengan yang kamu lihat di atas kerajaan surga. 두 손에는 Jadi Musa pegang 2 loh hukum di tangannya dan tabernakel di dalam hatinya dan turun ke kaki gunung. 하나님 말씀하시 Lalu Tuhan berkata, 이스라엘 백성들이 죄를 지으면 pada saat orang-orang Israel berbuat dosa, 새 제사를 드려라. harus mempersembahkan korban karena dosa. 그래서 이제 제단에 Jadi datang ke mezbah dan meletak tangan di atas kepala korban, kambing dan domba, dan menyembelinya, membubut darah di atas tanduk-tanduk mezbah, dan darah dan lemah harus dibakar di atasnya. Dengan ini dosa mereka akan dihapuskan. Dengan ini penuh Imam pasal 4 menjelaskan bagaimana kita menerima pengampunan dosa, kayak kepala suku, orang biasa, imam begitu. 하나님께서 Jadi Tuhan, 이스라엘 백성에게 saya mau bertanya, pada saat 때 Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Israel dan dia berkata, kalau kalian berbuat sesuatu dengan baik-baik akan diberkati. Dan orang-orang Israel pun mereka berusaha untuk melakukannya dan menjaganya. Tetapi apakah Tuhan 못 지킬 줄 알아. menganggap mereka akan berbuat baik atau tidak? 지킬 것도 Tidak kan? 그러니까 뭐 속죄 제사고 Ya, kalau Tuhan menganggap mereka akan berbuat baik, tidak perlu kasih tahu bagaimana cara 자, 그래서 이제 menerima pengampunan dari perbuatan dosa dan kejahatan kan? 면만 보면 Kalau kita mencari dan mengetahui tentang satu sisi saja dari Alkitab, kalau kita menjaga akan diberkati dari sisi dan yang lain, ini dan yang lain juga. Jadi mereka berada di dalam pikiran bahwa aku akan melakukannya dan diberkati. Tetapi pada saat Musa 금송아지를 만들었어요. 왜? 모세가 사 membawa 2 hukum dari Gunung Sinai ke turun kakinya, mereka berbuat apa? Mereka membuat lembu emas dan melayaninya. 신을 만들 Karena apa? Mereka menganggap Musa sudah mati selama 40 hari di situ kan? Jadi pada saat mereka membuat Allah lain, akhirnya mereka mengabaikan hukum Taurat, jangan mengatakan Allah lain di depanku dari hukum Taurat itu kan? 자, 중요한 것은 Jadi yang penting apa? 만일에 내가 율법을 어겼고 Kalau kita berbuat dosa dan mengabaikan hukum Taurat, 를 지키면 dan kalau kita berbuat 내가 사해 sesuatu dengan baik, melakukan hukum Taurat, apakah itu dapat mengampun dosa kita? Tidak mungkin. 율법을 어긴 건 어긴 Ya, memang mengabaikan hukum Taurat, ya sudah. Jadi, 그 여러분 selanjutnya kalau kita berbuat baik, itu pun tidak akan membantu kita menghapuskan dosa itu. 운동하는 교회가 Jadi ada banyak gereja masih berkata 10 hukum 조금만 더 깊이 생각하면 setiap ibadah. Walaupun begitu, kalau kita membaca Alkitab dan memahami 모든 사람이 melebihinya, kalau Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, harus 십계명 2개 돌판 가지고 하나님 뭐라냐면 mempersembahkan atau menggantung di tempat yang terbaik untuk dilihat kepada banyak orang. Tetapi apa yang Tuhan suruh kepada Musa adalah masukkan ke dalam tabut perjanjian dan tutup dengan tutup pendamaian. Dan kerub-kerub, malaikat itu tutup, biar tidak akan terbuka. Biar apa? Orang tidak dapat melihat hukum Taurat. Tapi seseorang dari Gilat Yarim di 1 Samuel, 법계를 뺏겼어요. pada saat mereka peperangan dari Filistin, mereka 석 달 얼마나 있다가 법계가 다시 sudah hilang tabut perjanjian. Sekitar 3 bulan kemudian, tabut itu 가진 사람들이 법계 속을 털- kembalikan kepada orang-orang Israel. 그 법계 Pada saat itu, 5만 orang-orang 죽었어요. membuka tutup perjanjian dan melihat mendalam hukum Taurat. Oleh karena ini, 50.070 orang mati. Kenapa Tuhan membunuh orang yang melihat hukum Taurat? 법계를 못 보게 덮어놓지. Kenapa Tuhan
menutup hukum Taurat dengan tutup pendamaian dengan sayap malaikat itu. 우리 이런 사실을 성경 한쪽만 알아야 되는 게 아니고 Jadi kita tidak boleh memahami satu sisi saja dari kitab, tetapi kalau kita memahami seluruhnya, 다른 이유가 한쪽만 봐서 그런데 율법에 대한 것을 자세히 kalau kita melihat dan memeriksa tentang hukum Taurat, 들이 참 많아요. ada banyak yang menarik dari kitab kita bisa menemukan. 이브리서 10장 1절을 Ibrani 10 ayat 1 ini berkata apa? Coba kita cari Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. 자, 여러분 여기 Jadi di sini hukum Taurat ini apa? 참 형 Hanya terdapat bayangan saja. Ini bukan apa? Hakikat dirinya sendiri kan? 좋은 일에 Ini adalah bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. 맞습니까? Benar kan? 예, 율법은 그렇게 말. Ini tentang hukum Taurat. 그래서 하나님은 Jadi Tuhan sudah 율법을 berkata 할 수 없도록 dan melakukan kepada kita, biar kita tidak akan melihat hukum Taurat, masukkan ke dalam tabut perjanjian dan tutup dengan tutup pendamaian. 그걸 열고 보았다고 5만 70인이 죽었어요. Dan pada saat mereka membuka dan melihat dalamnya, 50.070 orang mati pada saat itu. 하나님께 쏘가서 Jadi orang-orang ditipu oleh iblis 신앙을 갖고 예수를 pada saat kita mempercaya Yesus 두 가지 생각 dalam kehidupan rohani, 예수 dalam dua pikiran. Satu, 나 위해서 해야 하는 것이 하나 있고 ada sesuatu yang Tuhan Yesus harus melakukan untuk kita, 위해서 하나 한 가지. dan satu yang lain adalah kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus. 실제 우리가 신앙을 할 때 Di dalam kehidupan rohani kita, 내가 예수님을 위해서 하는 것은 별로 가치가 없어요. memang apa saja yang kita berbuat untuk Yesus itu biasanya tidak berharga. Tetapi apa yang Yesus melaksanakan untuk kita adalah yang berharga. Amin. Ya, amin. 근데 이런 사람들은 어떤 생각을 가지고 있는지 Tetapi apa yang kita manusia berpikir adalah, ya kalau memang saya sudah mengabaikan hukum Taurat, tetapi kalau saya berusaha melakukan mulai sekarang ini akan diberkati. Ini pikiran manusia, pikiran biasa kita kan. 천국 가는 것은 Jadi untuk kita masuk kerajaan surga, 내가 어떤 행위를 해도 apa saja yang kita berbuat, 하고 선한 행위로는 tetapi perbuatan kita sendiri tidak akan masuk kerajaan surga. 그래요? 막 깜짝 놀래. Memang banyak orang terkaget pada saat mereka dengar ini. 앞으로 참 Karena apa? Semua orang telah berbuat dosa tetapi masih berusaha melakukan baik-baik, menjaga ibadah minggu dan mempersembahkan biar diberkati dan masuk kerajaan surga. Tetapi apa? 차원은 좋은 일의 그림 Hukum Taurat ini adalah hanya dapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Bayangan saja. 못하지만 안식일을 기획할 것. Kalau begitu, ya, dengan contohnya kita berpikir tentang hari Sabat. 제7일 안식일은 너희 하는 여호와의 안식 아무 일도 하지 마. Tentang hari Sabat berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi ini maksudnya apa? Seperti kita tahu, setahu kita, seperti Tuhan menciptakan selama 6 hari dan ke-7 dia istirahat, jadi kita pun istirahat. Tetapi ini tidak 율법은 sebenarnya artinya begitu. Tetapi katanya apa Ibrani yang tadi, hukum Taurat 안식일은 hanya terdapat 뭐냐면 bayangan saja yang keselamatan akan datang. Dan dengan ini hari Sabat berkata apa? Hari Sabat dikatakan dari kitab suci adalah bukan hari Minggu, tetapi pada saat 요즘 말로 토요일이 안식일이에요. malam hari Jumat sampai malam hari Sabtu. Jadi biasanya hari Sabtu dianggap hari Sabat. 이스라엘 나라에는 Jadi orang-orang Israel, 우리가 지금 새 날이 되는데 ya biasanya sekarang ini kalau kita 저녁이
mendatangkan jam 12 malam menjadi hari baru, tetapi waktunya Israel pada matahari terbenam menjadi hari yang terbaru. Hari yang terbaru memulai pada matahari terbenam. Seperti jadilah petang, jadi ini hari pertama di kejadian kan. 무거운 짐을 지고 끙끙끙끙 종들이 앓으면서 길을 걸어가다가 Jadi pada saat hamba-hamba memegang 해가 산봉우리에 barang yang keberatan dan berjalan memindahkannya dalam tugas dia, dan pada sore 만 들어가면 hari Jumat 다 안식이다 그래요. hampir dekat matahari terbenam, 마지막에 dan 3년 넘어 pada saat matahari terbenam 금요일째 해가 지면 안식일이 시작되는 itu baru memulai hari Sabat kan. 안식일이 되면은 어떤 종이든지 어떤 짐에 지고 가다 다 벗어 Dan pada saat hari Sabat datang, apa saja yang keberatan barang mereka ambil akan dilepaskan. 뭘 의미하느냐 하면 Jadi ini apa artinya kepada kita 안식일이 되면 dalam hukum Taurat adalah 모든 짐을 벗어버리는 pada saat hari Sabat kita akan melepaskan semua 말씀하시지 않아요. barang yang keberatan kepada kita. 짐진 자들아 Seperti yang Yesus berkata di Matius 11 ayat 28, ini bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maksudnya apa? Pada saat kita datang kepada Yesus, kita akan melepaskan dari keberatan. Melepaskan keberatan dari dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 무거운 짐진 자 다 내게로 안식일 날 되면 Jadi pada hari Sabat datang, semua keberatan itu akan turunkan kan. Ini adalah bayangan untuk akan datang waktunya Tuhan Yesus datang dan melepaskan kita dari keberatan dari dosa. Jadi ini artinya apa? Bayangan saja yang akan keselamatannya akan datang. 상세하게 알려면 Kalau kita mencari melebihinya, kita lebih baik mencari satu kitab di Kolose. 예배소서 Setelah Efesus, Filipus, lalu Kolose, 2장 16절 pasal 2 ayat ke-16. 자, 다 같이 Coba kita baca. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu 안식일을 인하여 mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. 안식이나 절기 월세니까 너희를 이거 구체적으로 다 Jadi, 달라 이 말이에요. jangan mengatakan apa-apa tentang hari Sabat atau yang lain. Karena apa? Ayat 17, semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. 그러니까 이제 그림자는 Jadi bayangan ini, 실체가 있어야 kalau ada yang sudah asli, 그림자가 있을 수 lalu ada bayangan kan? 지금 박옥수 목사 그림 Ini adalah bayanganku, 김재홍 ini 목사 adalah bayangan dari pendeta yang lain. 박희진 목사 그림 여러분 우리 그림자가 있어요. Kita mempunyai semua apa? Bayang, 실체가 bayangan. 그 옆에 그림자가 Artinya apa? Yang bentuk asli berada dan bayangan berikutnya kepadanya. 하는 이것은 Dan jangan melakukan apa-apa pada hari Sabat. 그림자인데 Ini adalah keselamatan yang akan, bayangan saja keselamatan yang akan datang. 또라고 Yang benar adalah, yang ternyata, yang asli adalah Yesus Kristus. 구약 율법 Di perjanjian lama, di zamannya hukum Taurat, 금요일 저녁 토요일 저녁까지가 이제 안식일. setiap hari, sore hari Jumat sampai sore hari Sabtu adalah hari Sabat. Jadi apa saja keberatan akan dilepaskan 되면은 pada hari Sabat itu kan. 근데 그것이 이제 그건 안식일의 그 뭐 뜻이 안식일을 지키는 그 뜻이 진정한 의미는 Tetapi apa yang arti terbenar 바로 예수 menjagalah dan kuduskanlah hari Sabat adalah akan datang waktunya Tuhan Yesus datang, yang seperti pada hari Sabat kita akan melepaskan semua keberatan dan tugas dan kita menjadi bebas dan istirahat. Sepertinya begitu 예수 Tuhan Yesus
oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melepaskan semua keberatan dosa dan kita menjadi bebas, kita menjadi merdeka. Ini adalah salah satu dari hukum Taurat tentang hari Sabat. 이걸 모르는 사람은 안식일을 Ada yang masih belum tahu ini, mereka selalu berusaha melaksanakan menjaga hukum Taurat tentang jagalah hari Sabat dan kuduskanlah itu. Tetapi hukum Taurat ini adalah bayangan saja, bukan keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ini adalah bayangan saja. Bayangan dari apa? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dengan darahnya mengampuni dosa kita, melegakan kita. Jadi di perjanjian lama, mereka juga menunggu menanti-nantikan Mesias. Kami sekarang ini mempersembahkan korban untuk menyembelih kambing domba, tetapi akan datang waktunya Mesias dengan darahnya mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Iya kan? Seperti begitu, kalau kita mengetahui melebihi tentang hati Tuhan dan Alkitab, kita dapat menemukan yang semua ini. Tetapi yang mereka tidak tahu, mereka hanya berusaha dan menganggap sendiri apa? Kalau kita melakukan hukum Taurat akan diberkati. Tetapi hukum Taurat adalah keselamatan. Apa? Yesus Kristus yang akan datang akan melepaskan kita dari dosa dan memerdekakan kita dari dosa dan persembahkan korban karena dosa itu juga akan datang waktunya Tuhan Yesus datang dan mengampuni dosa kita. Ini semua segalanya bayangan dan contoh di perjanjian lama untuk Mesias yang akan datang. Jadi Kolose bilang apa? Jadi karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Jadi Tuhan sudah kasih tahu tentang hari Sabat, jangan berbilang apa-apa yang lain untuk pekerjaannya, tetapi apa? Ini adalah Yesus Kristus akan mengampuni dosamu pada hari ini adalah sesungguh berarti tentang hari Sabat. Seperti begitu, oleh karena Yesus kita telah melepaskan sudah dari semua segala dosa dan memberikan kesegaran hati, memberi kelegaan kepada kita. Jadi ini maksud Tuhan kepada kita. Dan lalu kita mencari satu lagi di Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang dicantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ini artinya apa? Jadi saudara, ada yang hukum jangan mencuri kan? Ya kan? Jadi apa yang lebih berawal? Hukum Taurat jangan mencuri atau perbuatan pencurian? Apa yang lebih depan? Perbuatan pencurian atau hukum Taurat jangan mencuri? Iya, memang perbuatan itu lebih awal kan? Pada saat mereka suruh jangan mencuri, artinya orang sudah mencuri sesuatu. Jangan berbohong, katanya apa? Mereka sudah berbohong dulu. Iya kan? Jadi coba perhatikan ini. Apakah hukum Taurat jangan berzina itu lebih awal atau perbuatan perzinahan lebih awal? Ya, perbuatan perzinahan lebih awal. Karena mereka berbohong, jadi mengadakan hukum Taurat jangan berbohong. Kalau tidak sama sekali ada orang yang tidak berbohong, tidak perlu hukum Taurat untuk jangan berbohong kan? Jadi seseorang yang sudah dikatakan jangan mencuri, artinya mereka sudah mencuri. Mereka didengar apa? Jangan berzina, artinya mereka sudah berzina.
Jadi pada saat Tuhan memberikan hukum Taurat, jangan mencuri, jangan mengingini, jangan berzina, artinya kita sudah berbuat sedemikian. 없어집니까? Tetapi kalau kita berusaha dan menjaga hukum Taurat mulai hari ini, apakah dosa yang kita berbuat dulu itu akan dihapuskan? Tidak. Itu masih ada. Walaupun kita berusaha menjaga dan melakukan hukum Taurat, tetapi 죄가 사해지. itu tidak berarti mengampun dosa yang kita sudah berbuat. Itu masih ada kepada kita. Jadi, ayat kita berkata upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita bertobat dan menyesal, ini tidak berarti pengampunan dosa. Ibrani 9 너의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 피 흘린 ayat 22 ini berkata apa? Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Coba kita cari satu lagi, 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Ini katanya, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini kata 1 Yohanes kan? 여기서 만일 우리가 Jadi katanya apa? Jika mengaku kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. 이야기를 또 물어봅시다. Saya mau bertanya, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽지 않았는데 kalau Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib, tetapi kalau kita mengaku dosa ini diampuni atau tidak? 죄는 자백함으로 씻어지는 게 아니에요. Ya, dosa tidak akan diampun oleh pengakuan, tetapi upah dosa ialah maut. 뭐라고요? 죄의 삭선 사함. Katanya apa? Upah dosa ialah maut. 자, 한 성경 더 보여. 히브리서 9장 22. Dan Ibrani 9 제 박옥수 목사 ayat 22 이번에 가지고 이야기하노. 극한 사람. ada yang berkata, kenapa pendeta Oxford selalu memberikan 어쨌든 하나님 안 지었어요. firman yang tentang ini saja, tapi ini yang penting sekali. Ibrani 9 ayat 22 ini berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 피 흘림이 없은즉. Bilang apa? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 자, 우리가 죄를 고백하긴 하는데 Ya, memang kita mengaku dosa, 예수님이 우리 죄를 위해서 피를 흘리고 tetapi 우리 죄를 다 죄벌을 받았기 oleh karena Tuhan Yesus sudah menumpah darah dia, mencurah darah dia, jadi kita dengan ini kita mengaku dosa. Kalau Tuhan Yesus masih belum mencurah darahnya, masih belum mati di atas kayu salib, tetapi apakah berguna pengakuan dosa untuk mengampuni kita? Tidak mungkin kan? 죽지 않았는데도 Kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, tetapi kalau kita mengaku dosa, apakah ini bisa diampuni? Ya, ini tidak mungkin. Ya benar, tidak. 다 표시를 정확히 해줘서 십자가에서 Jadi di atas kayu salib, 죄가 씻어지는 것은 bagaimana dosa kita akan diampuni? 모든 죄의 대가를 십자가에 Karena Tuhan Yesus sudah menerima semua hukuman karena dosa kita di atas kayu salib. Jadi semua dosa kita telah diampuni, tidak karena pengakuan kita. 그래 우리가 죄를 고백하는 것 Ya, memang pengakuan kita, dosa kita adalah 피를 흘려 죽었기 karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. 때문에 Dengan ini, dengan dasar itu, ya Tuhan, saya sudah berbuat dosa, ini yang lain. Tetapi oleh karena Yesus mati di atas kayu salib dengan darahnya, dengan kematiannya, dosa kita telah diampun. Kalau setuju, iya kan? 사람들이 사탄이 아주 간교하게 Jadi iblis menipu 요한일서 kepada kita. Konyol sekali. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 ini berkata apa? Tetapi jika kita hidup di dalam 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하고 terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin.
Amin. 그렇기 때문에 Jadi apa? 내가 죄를 고백하는 것은 Yang pengakuan dosa kita 내 삶을 ini, 죄인인 줄을 첫째 깨달아야 yang pertama kita harus mengetahui sendiri bahwa kita sudah berbuat dosa, menjadi orang berdosa, hati yang menyesal, meminta pengampunan. Tetapi permintaan pengharapan itu tidak cukup untuk pengampunan dosa. Tetapi alasan terdasar pengampunan dosa kita adalah semua upah dosa kita telah jatuhkan kepada Yesus. Yang setuju? Iya. Setuju kan? Tidak ada yang tidak setuju kan? Jadi pengakuan dosa ini di Imamat 4 ayat 27, jikalau yang berbuat dosa tak sengaja itu seorang dari lain celata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatannya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosa. Awalnya apa? Dia harus menyadari, diberitahukan kepada dosa yang dia berbuat, lalu dia menyembelih kambing, domba, dan membubuk di atas tanduk-tanduk mezbah. Dengan ini mempersembahkan karena dosa. Oleh karena itu, apa yang kita harus melakukan? Kita diampuni, menerima pengampunan dosa karena pengampunan atau menyesal? Tidak. Tetapi pada saat kita menerima pengampunan dosa, Tuhan Yesus telah mati atas kayu salib dan mencurah darah di situ. Jadi dosa kita telah diampuni. Kita harus menerima ini dengan hati kita. Jadi saudara, pada saat kita menganggap sendiri orang berdosa, lalu kita mengetahui tentang darah Yesus Kristus telah mengampuni dosa kita, kita harus percaya bahwa dosa kita telah diampun dan dibenarkan. Banyak orang di gereja masih berbuat kesalahan adalah mereka selalu berkata, aku orang berdosa, aku yang jahat. Setelah kita mengetahui tentang dosa dan lalu menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus, kita akan disucikan dan dibenarkan. Tuhan Yesus telah mati kayu salib untuk dosa kita, tetapi masih kita berkata kita orang berdosa. Artinya kematian Yesus sudah kalah. Ini sudah salah sekali kan? Jadi Tuhan Yesus telah menerima semua hukuman karena dosa kita dan mati di atas kayu salib. Satu ketika kita mengenal tentang dirinya sendiri bahwa kita sudah berbuat dosa, apa yang kita berusaha tapi tidak akan berguna. Akhirnya menemukan Tuhan Yesus telah mati untuk dosa kita. Kalau begitu, Tuhan melihat kayu salib Yesus Kristus, lalu berkata kepada kita, kamu sudah dibenarkan. Amin. Kalau kita percaya firman Tuhan Allah, apakah kita sudah dibenarkan atau masih orang berdosa? Apa yang benar? Ya, kita sudah dibenarkan. Kalau Tuhan Yesus telah mati atas kayu salib, tapi masih kita orang berdosa, artinya sayang sekali Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tapi aku masih orang berdosa. Kalah Yesus. Jadi ini adalah sia-siakan kematian Yesus Kristus dan mengabaikan kayu salib sebesarnya. Jadi, pada saat kita merasa susah karena dosa tetapi akan mengenal Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita di atas kayu salib dan kita sudah dibenarkan. Inilah maksud Tuhan kepada kita kan? Ya, memang kita ketemu di dalam online ini, kita nggak tahu berapa banyak orang kumpul kali ini. Tetapi katanya sekarang 400.000 orang mendengarkan khotbah ini. 400.000 orang dalam Korea sudah mendengarkan di sini. Hanya dapat melihat beberapa orang di layarnya saja. Tetapi ya memang kita sudah berbuat dosa semua. Kita sudah bersalah
terasa susah dan menyesal karena dosa dan kejahatan kita berbuat dan berdoa untuk pengampunan. Tetapi apa yang Alkitab berkata kepada kita? Oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, dosa kita telah diampuni. Ini kata Tuhan bagi kita. 예수님이 죄 사했다고 그러면 하나님이 그럼 우리가 죄가 사해졌는데 그런데 죄인이 Kalau walaupun ya, Tuhan Yesus mati dan mengampuni dosa kita, tetapi masih kita berkata kita orang berdosa, artinya Tuhan Yesus kalah, tidak berhasil untuk mengampuni dosa kita. Jadi mengabaikan kematian Yesus di atas kayu salib. 자, 우리가 이 이야기를 좀더 Kalau kita menjelaskan ini melebihinya, coba kita cari Roma pasal 3. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 하심을 얻은 자 되었느니라. 제가 원래는 Tahun ini, ya oleh karena virus corona, saya tidak bisa ke luar negeri untuk pimpin acara. Tetapi awal tahun ini saya buat acara camp di Amerika Selatan. Pada saat datang di luar negeri, 어느 나라 어느 도시에 가든지 kota mana saja saya datang, ribuan pendeta berkumpul. Pendeta dari denominasi Presbyterian, yang Baptis, atau apa yang lain-lain. Ada denominasi besar, Assembly of God, Church of God yang lain berkumpul banyak sekali. 5월 달에 제가 설교한 설교 내용 Jadi khotbah yang saya sampaikan bulan Mei dulu, ini sudah disiarkan 276 saluran televisi radio di seluruh dunia. Sudah 1 miliar lebih orang mendengarkan khotbah yang dulu. 기독교회에서 목회자들이 제 설교를 Dan 듣고 sebanyak 다니는 사람은 한 명 pendeta di seluruh dunia, 다니고 불문 denominasi dari mana saja, mereka tidak berkata ajaran kami adalah salah setelah mereka dengar daripada kami. Tapi kata mereka adalah, iya kami baru mendengarkan yang terbaru, yang terbaik kami sudah dibenarkan. Sekarang hanya pendeta saja bekerja dengan kami, 제가 이번에 sudah 420,000 orang. 짜리 설교를 11시간을 Bulan Mei kemarin, saya memberi khotbah 11 sesi, per sesi 90 menit itu. Khotbah itu akan menyampaikan, memberi harapan kepada orang-orang yang sakit hati karena virus corona untuk menyampaikan keselamatan Tuhan. Awalnya kami kira tidak ada yang bisa memberi saluran kepada kita, walaupun 복을 주기 위해 memang kami tidak bisa bayar kepadanya semua kan. 그때 첫날 저녁에 Pada malam hari pertama, panitia kami berkata 130 juta orang mendengarkan khotbah saya katanya. 그 전에 저희들이 부활절 Saya tidak bisa percaya itu. Sebelumnya, kami merayakan ibadah Paskah. 2 juta orang hadir ibadah online kami dan mendengarkan. Pada saat itu, kami menerjemahkan dalam 5 bahasa, Korea, Inggris, Prancis, Espanyol, dan Rusia. Perempuan yang saudari menerjemahkan dalam Espanyol, dia memberi kesaksian dalam gereja. Pada saat dia menerjemahkan, 5,000건이 올라왔어요. dia menghitung melebihi 5,000 komentar 뭔데? bahwa mereka mendengarkan khotbah dan menerima keselamatan Tuhan. 10,000명이 Dan katanya 2 juta, 글을 썼는데 난 이제 제3 juta orang lebih masuk dan hadir dari Amerika Selatan. 그러고 나니 Setelah itu, 제일 큰 기독교 방송 CTN saluran televisi CTN di Amerika, yang saluran Kristen terbesar di Amerika, 좀 나가고 있어요. mereka mengundang saya memberi khotbah. Jadi sudah 1 bulan saya sampaikan khotbah setiap minggu di sana. Jadi banyak pendeta
di seluruh dunia mereka ingin belajar dari kami dan sudah memulai itu. 2 tahun yang lalu, saya beribadah di ibadah tahun baru di Uganda, Stadium Mandela. Di situ 100.000 orang kumpul, hampir semuanya menerima keselamatan Tuhan. Dan lalu mereka kata, apa saja yang kau minta kepada kami akan melaksanakan. Diberi tanah atau memberi bangunan, ya apa saja yang kami akan melaksanakan. Dan tahun ini juga saya dapat dikabari, memang tahun ini sibuk, tetapi kami minta 2 hari ke sana. Memang oleh karena kasus-kasus corona, apakah ini jadi atau tidak masih kurang tahu. Tetapi kalau kita datang di Tanzania, Uganda, Togo, di sana hanya pendeta saja, ribuan orang datang dan belajar tentang Alkitab. Aku memang tidak begitu keahlian di dalam Alkitab, tetapi setelah saya menerima keselamatan Tuhan pada tahun 62, lalu saya memulai membaca Alkitab. Sekitar saya membaca seluruh Alkitab 30 kali, saya dapat menggambarkan tentang cerita-cerita di dalam Alkitab. Selalu saya menyambungkan semuanya. Sudah ternyata Tuhan Yesus telah mengampuni semua segala dosaku. Kalau kita kembali membaca Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat saya datang di Ethiopia, seorang rektor dari universitas telepon ke saya. Dan bagaimana dia dapat nomor teleponku? Lalu dia bertanya bahwa sekarang posisi dia sama posisi saya perbedaan 8 jam perjalanan dengan mobil. Saya ingin bertemu denganmu. Kalau Bapak pendeta bisa bertemu dengan saya. Kalau begitu saya akan berangkat sekarang. Saya suruh dia datang sini, saya akan bertemu dengannya. Lalu dia datang. Lalu saya berkata kepadanya Roma 3 ayat 23. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Katanya, aku tahu dengan ini baik-baik. Dan saya tanya, apakah Pak Rektor sudah tahu ayat 24? Dia membaca dan berkata, iya, kalau saya melakukan hukum Taurat dan doa sesungguhnya akan dibenarkan, katanya. Oh ya, saya bilang apa? Sudah dibenarkan. Saya suruh kepadanya, sudah dibenarkan. Katanya di sini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sudah telah dibenarkan, ya kan? Oleh karena penebusan Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan. Jadi saya berkata kepada Pak Rektor, kita sudah dibenarkan. Dia terkaget. Dia adalah seorang rektor di universitas. Tetapi dia tahu tentang Roma 3 ayat 23, tetapi masih belum tahu tentang 24. Tidak hanya dia, tapi masih ada banyak yang masih belum tahu tentang ayat 24. Ya, memang sesuai dengan ayat 23, semua orang kita berbuat dosa dan semua orang adalah orang berdosa. Tetapi 24, oleh karena penebusan Yesus Kristus kita sudah dibenarkan. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan sudah berkata kepada kita, aku telah membenarkan engkau. Dosa apa saja yang kita berbuat, tetapi kalau Tuhan berkata, aku membenarkanmu, kita sudah dibenarkan. 23, tidak ada Yesus Kristus. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di sini tidak ada Yesus. Dengan sesuai dengan ayat 23, kita semuanya orang berdosa. Tetapi 24, tampaklah apa? Yesus Kristus. Dia datang dan mengampuni semua segala dosa kita dengan penebusan Yesus Kristus, dengan anugerah Tuhan Allah. Kita sudah dibenarkan. Jadi Tuhan telah berkata, aku membenarkanmu, dan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau begitu, iya, Tuhan adalah yang membenarkan kita. Jadi kita sudah dibenarkan. Pada saat datang di Dominika Republic, saya bertemu banyak pendeta di sana, di sebuah hotel.
Dan saya memberi khotbah kepada pendeta-pendeta di sana. 탄자니아 가서 집회를 했는데 한 2,000명쯤 모였어요. Dan saya sering memberi khotbah kepada pendeta-pendeta di seluruh negara. Tahun yang lalu buat acara CLF untuk pendeta di Tanzania, 2.000 orang telah datang. 한참 Pada saat saya menyampaikan khotbah, pertengahan mereka tiba-tiba 50 orang berdiri. Saya terkaget, apa ini? Lalu mereka tali, senang-senang saja. Setelah mereka menerima keselamatan Tuhan, senang akhirnya tali. Kalau di Korea, mereka walaupun suka, diam aja, tetapi mereka senang semangat sekali. Jadi pendeta-pendeta, 죄 사함을 받지 못한 분들이 banyak orang masih belum menerima pengampunan dosa. 성도도 이끌려가 자- Pada saat mereka memimpin jemaat, tetapi mereka sendiri pun orang berdosa. Jadi susah kan? 로마 Jadi iblis 선전은 모든 kasih lihat kepada kita, semua orang telah berbuat dosa. Jadi menganggap orang berdosa. Tetapi ayat 24, 23절을 모르는 oleh kasih karunia kita telah dibenarkan. Jadi sudah dibenarkan. Tetapi oleh karena tipuan iblis, jarang orang yang mengetahui tentang ayat 24. 그리스도 예수 안에 Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan telah menebus kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Kita sudah tahu kan? 그럼 예수님 십자가에 못 박혀 Dan apakah kita orang berdosa walaupun Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ini sudah mengabaikan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak boleh itu. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, walaupun kita masih belum lahir pada saat itu, tetapi pada saat itu semua upah dosa kita telah dibayarkan. Kita lahir setelah kematian Yesus, tetapi Tuhan Yesus, darah Yesus 2000 tahun yang lalu telah mengampuni dosa kita lebih putih dari salju. Seperti yang puji nyanyian, kita telah dibenarkan oleh karena darah Yesus Kristus, tidak oleh emas dan perak atau yang lain. Dan pujian yang lain, indahlah harinya Yesus membahas dosaku. Iya kan? Tetapi masih ada yang berdoa, Tuhan telah mengampuni dosaku. Ini tidak masuk akal. Karena mereka masih kurang tahu mereka ya. Jadi, apa yang mengampuni dosa kita adalah bukan pengusahaan, tetapi hanya oleh darah Yesus. 오늘 이 자리에 Hari ini, melalui video, melalui online, pendengar, semua dosa kita telah dilunaskan oleh darah Yesus di atas kayu salib. 31장 34절 Jadi ayat Yeremia 31 ayat 34 dengan perjanjian terbaru, Tuhan sudah mengampuni dosa kita dan tidak mengingat dosa kita. Jadi kalau kita mengabaikan perjanjian yang baru ini dan menganggap diri orang berdosa, menyedihkan hati Yesus. 시간 좀 지나간 것 같습니다. 마치고 Jadi kita mengakhiri sampai sekarang ini. Mari kita bertemu besok sekali lagi. Kita berdoa, Tuhan Bapa kami yang kudus, kita semua memang orang berdosa yang jahat, tetapi kami bersyukur Engkau telah mengampuni dosa kami di atas kayu salib. Sampai sekarang banyak orang masih tetap bisa percaya darah Yesus di atas kayu salib dan menganggap mereka orang berdosa, tetapi tolong membuka hati kami biar kami dapat mempercaya bahwa dosa kami sudah dihapuskan satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak. Tolong memberkati retreat kali ini. 모두에게 하나님 Harapkan anugerah-Mu limpah kepada semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.